Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim wa syarrif ala sayyidina wa nuri qulubina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah majelis kita pada malam hari ini berada pada Ahad terakhir bulan menjelang menghadapi bulan suci Ramadan. Alhamdulillah takmir memberikan izin, jadi untuk rutinan Selasa ini saja kita gak libur selama bulan suci Ramadan. Hanya saja jadwalnya setelah tarawih. Setelah tarawih kumpul di sini, kita akan ngaji, mungkin kajian tasawuf atau sejarah, ya. Hadirin yang dimuliakan Allah, karena sebentar lagi kita akan masuk kepada bulan suci Ramadan, maka apa yang disampaikan sama Habib Ahmad itu sangat penting dari kemarin sampai sekarang, 3 kali pertemuan ini. Dan sebagai penutup majelis ini, saya membuat talkhis dari kajiannya Habib Ahmad itu, saya ringkas menjadi satu bab tentang puasa yang akan saya baca di malam hari ini. Yang punya HP, buka HP-nya, tulis di notes. Yang punya pulpen, punya kertas, tulis di kertas. Ya, ini kesimpulannya tentang puasa dan pentingnya kaifiyah puasa yang sah menurut agama, ya, sehingga puasanya kita benar-benar diterima dan diganjar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, bab puasa. Bab puasa. Kalau mau nulis di notes, bab puasa. Dalil 1. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sudah banyak yang hafal ini dan sudah diterangkan sama Habib Ahmad. Ayat ini memerintahkan akan kewajiban puasa, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang dulu sebelum Nabi Muhammad. Puasa sudah ada, seperti puasanya Siti Maryam, karena puasa tidak selalu menahan dari makan dan minum saja. Arti puasa sebenarnya adalah menahan. Seperti Siti Maryam menahan dari berbicara selama 3 hari. Seperti Nabi Nuh 30 hari sampai 40 hari diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk berpuasa, nahan makan, nahan minum. Ya, macam-macam puasa sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berikutnya adalah syaratnya puasa. Syarat itu, hadirin, harus ada sebelum puasa. Harus ada sebelum puasa. Kalau rukun harus ada di dalam puasa. Ingat ya. Kalau dengar syarat berarti harus ada sebelum mengerjakannya. Syarat sholat berarti harus ada adzan dulu, harus tutup aurat dulu, harus suci dulu. Jadi harus ada sebelum mengerjakan sholat. Syaratnya puasa apa? Yang pertama muslim. Berarti kalau nggak muslim nggak boleh puasa. Harus Islam dulu, ya. Bukan orang yang kafir. Kalau orang kafir nggak wajib puasa dan juga nggak wajib untuk diqodhoi
puasanya. Ada orang kafir masuk Islam, maka selama 40 tahun misalkan dia kafir, maka selama 40 tahun berarti 40 bulan puasa Ramadannya gak wajib diqadai. Kenapa? Karena kafir. Beda dengan yang murtad. Naudzubillahi min. Kalau murtad maka puasanya wajib diqadha. Ada orang muslim kemudian murtad 3 tahun. Murtad 3 tahun. Masuk Islam lagi. Nah, maka puasanya yang ditinggalkan selama 3 tahun itu berarti 3 bulan ya. Karena Ramadannya ada 3. Nah, berarti wajib diqadha. Kenapa? Karena murtad. Beda dengan kafir. Paham? Yang pertama adalah muslim. Jadi kalau ketemu orang Islam siapapun kalau masuk bulan suci Ramadan wajib puasa. Gak tahu dia wali, gak tahu dia habib, pokoknya sudah. Kalau masuk bulan suci Ramadan wajib puasa. Ya, gak ada ceritanya gak puasa kalau masuk bulan suci Ramadan. Yang kedua mukallaf. Ya, orang yang sudah dipaksa sama Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah. Berarti siapa di sini? Laki-laki sudah balik, perempuan sudah balik. Laki-laki baliknya keluarnya mani, perempuan baliknya haid. Ya, maka ketika sudah balik laki-laki dan perempuan wajib puasa. Dikiaskan kepada sholat bagi seseorang yang mempunyai anak masih kecil. Tu'maru fis sabi' wa tudrabu fil asir. Diperintahkan kalau punya anak umur 7 tahun untuk puasa. Ya, kalau umur sudah balik maka tudrab, dipukul kalau nggak mau buat puasa. Punya anak umur 7 tahun suruh puasa, puasa ya anak, ayo sahur. Jam 10 sudah sampai lapar ya, lapar ya sudah makan, nanti puasa lagi ya, gitu. Nanti dimundurkan lagi jam 11, jam 12, jam 1. Tahun berikutnya juga begitu, tambah mundur lagi sampai ketika balik dia sudah terbiasa puasa. Paham? Yang ketiga, kudrah. Ya, orang yang mampu puasa, sehat, gak punya penyakit, kalau puasa gak mati. Ya, kalau misalkan sekiranya dia berpuasa akhirnya mati, maka gak wajib puasa. Nah, mampu untuk berpuasa. Yang keempat, orang yang mukim, tinggal di dalam kotanya sendiri, bukan musafir. Jadi kalau ente tinggal di Surabaya, ente masih ada di Surabaya, maka tetap wajib puasa. Kecuali kalau ente sebagai musafir berangkat keluar kota, yang keluar kotanya perjalanannya masafatul qasri 82 kilo, 83 kilo, 85 kilo ke atas. Dari 82 kilo ke atas ya, maka diperbolehkan untuk tidak puasa dengan syarat berangkatnya sebelum fajar, berangkatnya sebelum masuk waktunya wajib untuk berpuasa. Ya, belum fajar maka dia berangkat. Misal saya di sini ada di Surabaya, ya, jam 12 malam saya berangkat ke Jakarta naik pesawat. Kan sudah perjalanan lebih dari 82 kilo. Paham ya? Wajib perjalanannya 82 kilo ke atas. Ya, dan berangkatnya sebelum fajar. Sebelum subuh. Sebelum subuh. Ya, sebelum adzan subuh. Ya, pahamnya begitulah intinya. Karena kalau sudah adzan subuh, ente wajib menahan, gak makan, gak minum, gak jima, gak segalanya. Ya. Ketika sebelum adzan subuh berangkat, cus terbang. Nah, maka saya musafir. Karena saya musafir, berarti saya bukan orang yang termasuk wajib puasa, gak wajib puasa. Bahkan
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, laisa minal birri as-shaumu fis safar. Bukan termasuk sebagai bentuk bakti kepada Allah, bentuk taat kepada Allah, kamu berpuasa di saat kamu sedang musafir. Paham? Keliru. Kalau ente ngaji, ya dibatalkan. Kenapa? Laisa minal birri. Tapi kalaupun berpuasa, puasanya tetap sah. Kalau dibatalkan, wajib diqadha ba'da Syawal. Faham? Nah, itu mungkin ya. Jadi orang yang muslim, mukallaf, qudrah, kemudian dia mungkin ada di kotanya sendiri, maka wajib untuk berpuasa. Faham? Lanjutannya. Sekarang rukunnya. Rukunnya cuma ada 2. Yang pertama niat, yang kedua menghindar dari hal-hal yang membatalkan puasa. Rukunnya cuma 2. Beda dengan sholat. Kalau sholat ada 12, ada yang mengatakan 16, 17, banyak rukunnya. Ya. Kalau butuh ada 6. Nah, ini kalau puasa rukunnya cuma 2. Niat dan juga menghindar dari hal-hal yang membatalkan puasa. Adapun niat, nih diperhatikan ini ya, niat ini. Kalau mau ikut thariqahnya para habaib, thariqahnya para habaib, mereka taklid kepada Imam Malik di hari pertama Ramadan. Jadi kamu nanti masuk bulan suci Ramadan, pengumuman dari pemerintah nih, besok puasa, ya. Maka malam nanti niatnya begini. Niatnya begini. Nawaitu shauma Ramadan kullihi. Niat taklid kepada pendapatnya Imam Malik. Malam pertama kamu langsung niat, ba'dal maghrib, ba'dal isya kamu langsung niat. Ya Allah, saya niat puasa Ramadan seutuhnya, full sampai akhir Ramadan. Ya, baru diikuti dengan nawaitu shauma ghadin an adai fardhi sahri hadhihi sanati fardhan lillahi ta'ala. Niatnya Imam Syafi'i. Jadi pertama niat Imam Malik dulu, kemudian diikuti dengan niatnya Imam Asy-Syafi'i. Ini thariqahnya para habaib begitu. Tujuannya apa, Beb? Biar kalau kelupaan niat, ya, biar kalau kelupaan niat, kamu sudah tercukupkan dengan niat yang di malam pertama bulan suci Ramadan. Karena kamu tadi sudah bilang, saya niat puasa Ramadan semuanya. Karena menurut Imam Malik, puasa Ramadan itu sejak tanggal 1 sampai tanggal 30 itu satu ibadah. Nah, kalau Imam Syafi'i tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4 Ramadan, beda-beda gitu. Paham ya? Ini penting nih. Jadi biar ente nanti ada bedanya yang ngaji sama yang gak ngaji. Ya, kalau ngaji paham ilmu, sehingga puasanya seperti itu. Puasanya dengan apa yang diajarkan oleh para ulama. Ya. Nah, niat harus menginap untuk puasa wajib. Niat harus menginap untuk puasa wajib. Walhasil puasa niatnya itu di waktu malam. Makanya ini ulama-ulama kita itu ngajarkan setiap setelah tarawih itu diajarkan nawaitu gitu ya. Shauma ghadin. Nah, itu ditalkin kita. Kita ditalkin, cekebur boleh. Para bojo tarawih langsung ditalkin, jangan, tunggu niat dulu. Tunggu niat dulu. Nah, itu ulama itu mentalkin kita ba'da tarawih. Tujuannya apa? Biar kamu tidak lupa niat. Aman sudah kalau sudah niat. Tapi bagi orang yang berniat seperti saya tadi sampaikan, nah, nawaitu shauma, nawaitu tadi nawaitu shauma Ramadan kullihi. Ya, nawaitu shauma Ramadan kullihi.
Ya, saya puasa, niat puasa bulan Ramadan seutuhnya. Kalaupun kelupaan, maka masih diterima puasanya. Hati-hati bagi yang tidak berniat. Hati-hati bagi yang tidak berniat. Karena kalau kelupaan niat di malam harinya, besok pagi tetap wajib puasa, dan puasanya yang besok wajib diganti ba'da zawal karena puasanya tidak sah. Misal itu tadi nggak niat, kelupaan, tidur sampai besok sahur, sampai siang nggak niat sudah, sama sekali nggak niat, ya nggak niat sama sekali, maka puasanya yang besok itu nggak sah. Tapi wajib mempraktekkan puasa di hari itu. Wajib nahan makan, nahan minum, gak boleh datang kepada istrinya, gak boleh mengerjakan hal-hal yang membatalkan puasa. Sampai kapan? Sampai maghribnya. Ba'da zawal kudu diganti. Paham? Ini banyak ada nih, banyak ada. Ya, saya sudah berapa kali tuh, berapa tahun. Kalau ada yang ingat, gak niat di puasanya, ya wajib dikodok dari sekarang. Beb, saya kan nggak tahu, salah lo ngaji, ya salah lo ngaji. Saya kan sekarang sudah ngaji, salah lo ngambil tambah. Ya, kenapa begitu? Karena ulamanya ada sudah sejak dari dulu. Kecuali ulamanya baru ada sekarang. Dari dulu ulama itu sudah ngasihkan pengajian, sudah datang ke kampung-kampung, ya. Itu perlu diperhatikan, ya. Kemudian yang kedua yaitu meninggalkan yang membatalkan puasa. Adapun yang meninggalkan membatalkan puasa ini banyak. Seperti apa? Makan, minum, ya, makan, minum dengan sengaja. Kalau nggak sengaja, maka nggak batal. Ada tidur jam 6 langsung makan tidur makan. Oh, kenyang dulu. Sudah kenyang. Bagus, ya Allah, bulan suci Ramadan ini. Jangan nangis, jangan nangis. Ucapkan alhamdulillah, karena kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man shoma fanasiya, summa akala wa shariba, falyutim saumahu, fa innama at'ama rabbuhu wa saqah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa orangnya yang puasa Ramadan atau puasa wajib, kemudian kelupaan makan minum, ya, gak ada ukuran ya, selama lupa pokoknya. Atau lupanya sepiring, ya, lupa misalkan merokok sampai habis sebungkus, ya tetap sah, ya, tetap sah selama lupa. Nah, kenapa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena kalau lupa, dia sedang diberi makan dan minum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rezeki. Alhamdulillah, ya. Makanya kalau sudah masuk bulan suci Ramadan, setelah niat yang pertama tambahkan, ya Allah, pesekut lagi lupa. Ya, sering-sering kan saya lupa ya Allah, ya. Biar setiap hari makan sepiring, ya. Tapi kan dalam keadaan lupa, puasanya juga besar. Iya, ya. Nah, memasukkan sesuatu yang tembus menuju rongga dalam dari lubang-lubang yang sudah ada. Hati-hati, lubang-lubangnya kita ini kan banyak. Ada telinga, ada hidung, ada mulut, ada jalan depan, ada jalan belakang. Ketika masuk sesuatu dari jalan itu ke dalam, maka batal. Kata debat pagi-pagi. Ya, masuk ke dalam rongga. Kata ulama dikatakan, yang dikatakan rongga itu kalau dilihat sama mata nggak kelihatan, itu sudah dikatakan rongga. Tapi ada yang mengatakan lebih dalam lagi. Walhasil masuk sampai ke dalam, maka batal dan wajib imsak sampai maghrib. Faham? Buang ke tempatnya dulu. Pecandu ke tempat, ya, buang dulu. Ya, bulan suci Ramadan. Atau minum, kumur masuk, ya, ketelan secara tidak sengaja. Ya, kalau secara tidak sengaja, asalkan dalam, ya,
Kalau misalkan secara apa gimana? Nah, istinja dulu. Contoh misal lagi istinja. Maaf, istinja ini misal dubur ya. Ini ada dubur. Bolongannya dubur. Kalau wudu, kalau istinja, maka hati-hati. Jangan sampai masuk ke bagian dalam. Jadi jangan kasar-kasar, slow saja. Ya, slow saja. Jangan sampai ada yang masuk. Karena kalau sampai masuk sebagian saja, maka batal. Faham? Ya, ada batasannya tuh. Ada batasannya. Nah, kumur juga begitu. Kumur itu selama wajib dan sunnah, ya, selama wajib dan sunnah maka tidak batal kalau misalkan tidak sengaja. Kalau kumurnya wajib dan sunnah tidak batal selama tidak sengaja. Wudu, kumur. Yang nggak boleh kumurnya secara mubalaghah. Ini nggak boleh. Wudu secara mubalaghah kumurnya kemudian masuk maka batal. Tapi kalau cuma sekedar wudu di mulutnya boleh, ya, boleh, ya. Nah, begitu juga mandi. Mandi selama tidak wajib, selama mandinya adalah wajib dan sunnah. Kalau kemasukan secara sengaja, secara tidak sengaja, maka tidak batal. Junub, bangun tidur, dilihat sarungnya ada mani, ya junub, maka saat itu juga dia harus mandi. Mandi lagi. Mandi, ternyata saat dia mandi kan harus meratakan air di seluruh anggota tubuhnya, sehingga akhirnya masuk ke telurnya. Ya, ya apa ini nggak sengaja? Lanjutkan puasa. Kenapa? Karena mandinya wajib. Begitu juga kalau mandi sunnah. Mandi sunnah itu apa, Beb? Jumat, ya, mandi ihram, mandi apa lagi? Banyak ya. Mandi setelah pokoknya mandi sunnah lah ya. Mandi sunnah. Kalau misalkan tidak sengaja kemasukan air juga tidak batal. Beda lagi dengan yang mandinya cuma untuk tabarruk atau seger-segeran. Bangun tidur, keringetan badannya, nggak enak nih kalau nggak mandi. Akhirnya mandi, biur. Kemasukan air secara nggak sengaja batal, wajib imsak. Makanya kalau bulan suci Ramadan, mandinya dari leher ke bawah siang hari. Ya, ibadah juga nggak ngajari jorok, tetap boleh mandi. Tapi jangan sampai masuk ke rongga dalam, mulai leher ke bawah. Ya, ingat itu. Nah, kemudian mandi sudah, kemudian suntik khilaf, masalah suntik. Ya, ada yang bilang suntik itu mutlak batal. Jadi kalau siang hari suntik batal, ada yang bilang begitu. Tapi juga ada ulama yang mengatakan tidak batal. Silakan mau ikut yang mana. Ya, mau ikut yang batal ya berarti siang hari Ramadan jangan suntik. Suntiknya sebelum sahur atau setelah berbuka. Ya. Kalau misalkan ikut yang tidak batal ya boleh suntik, silakan suntik karena itu tidak masuk melalui lubang yang 5. Ya, karena pendapat ulama yang tidak membatalkan karena itu nggak masuk kepada lubang yang 5. Termasuk membatalkan bagi perempuan haid dan nifas. Puasa, tengah-tengah puasa haid dia. Tengah-tengah puasa haid, baru sahur, ya, jam 5 sore sudah mau berbuka, keluar darah haid. Ya, maka saat itu juga batalkan puasanya. Tanggung kok Bapak, saya ada puasa. Wajib langsung batal saat itu juga. Gak boleh pakai tanggung-tanggungan, harus langsung dibatalkan. Bagi siapa? Orang perempuan yang haid. Dan ingat, perempuan yang haid meskipun tidak puasa, ada ulama yang mengatakan dia tetap diberi pahala puasa.
Makanya laki-laki kalau pengen gak puasa ya enak, sudah gak puasa dapat pahala puasa. Ada satu ulama yang mengatakan bagi perempuan yang haid fi Ramadan maka dia tetap mendapatkan pahala puasa meskipun tidak berpuasa. Ya, bahkan dia dapat pahala tambahan lagi, pahala tambahan haid. Karena perempuan yang haid itu juga ada ganjarannya. Perempuan yang sedang haid itu ada pahalanya. Setiap tetesnya itu ada pahalanya. Nah, kenapa? Karena cobaan buat seorang perempuan saat dia ditimpa dengan darah haid. Darahnya itu panas sifatnya. Apalagi sudah di tengah haid, dia masih menjadi penyabar. Kebanyakan perempuan itu kalau sudah haid, makanya dia gampang emosi. Kenapa? Karena darah haid itu panas. Darah haid itu sifatnya adalah panas, hawanya panas, sehingga perempuan makanya kalau kadang kita menilai melihat perempuan marah-marah, ini mungkin datang haid ini. Ya, nah, kenapa? Karena memang darah haid itu adalah panas. Ya. Kemudian yang berikutnya nifas atau melahirkan, batal saat itu juga. Hamil, puasa, kemudian melahirkan, maka saat itu juga batal. Ya. Junun, gila. Ya. Robi marah-marah. Jam 9 gila. Ya, jam 10. Ya, maka batal puasanya. Beda dengan pingsan, semaput. Kalau semaput, selama semaputnya itu atau pingsannya itu tidak melewati waktu hurum sabes, ya, maka puasanya itu tetap sah. Pingsan jam 9, ya, sadar jam setengah 6, setengah jam sebelum maghrib. Ya, karena memasuki jam puasa, maka puasanya tetap sah. Nah, kalau misalkan ternyata sadarnya jam 8, wajib dikodok. Nah, ingat-ingat barangkali bisa jadi pingsan ya. Ya, kita siapa yang tahu barangkali kesandung, kepalanya kebentur, jadi gila tiba-tiba. Ya, nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu, sehingga hukum seperti ini perlu kita pelajari juga. Nah, jima. Yang berikutnya yang membatalkan adalah jima, mendatangi istri, ya, dengan sengaja. Kalau nggak sengaja ya nggak batal. Gambarannya ya apa ini? Jima dengan istri nggak sengaja. Ya mungkin lupa kalau itu bulan suci Ramadan, ya, dikira hari biasa, dikira sudah hari raya, ternyata masih bulan suci Ramadan, maka nggak batal. Kalau jimanya sengaja maka batal. Ya, bagi orang yang batal karena jima, puasanya batal karena jima, wajib bagi dia untuk membebaskan 60 budak. Atau kalau tidak bisa, wajib berpuasa 60 hari berturut-turut. 40 hari, dapat hari ke-40 batal puasanya, maka wajib ulangi lagi dari 1. Harus sambung itu. 1, 2, 3, 4 sampai 60 hari harus sambung. Kecuali udur. Ya, ternyata di hari itu dia wajib untuk batal. Kalau nggak batal mati, maka boleh. Kemudian besoknya dihitung 41 lagi. Paham? Nah, kalau nggak bisa berpuasa, boleh digantikan dengan memberi makan 60 orang miskin. Undang 60 orang miskin, kasih makan seporsi selesai. It'amu sittin masakin, memberikan makan kepada 60 orang miskin. Khurujul mani, keluarnya mani, tentu dengan sengaja, baik dengan tangannya dia atau dengan tangannya orang lain, baik dengan membayangkan, baik dengan melihat, baik dengan perasaan, baik dengan khayal, kemudian khuruj mani, maka batal puasanya. Lihat kambing kok cantik, khuruj mani, keluar mani, maka batal. Kenapa? Karena sudah membayangkan kambing itu cantik. Paham ya? Delok kontrol ini susu atau seksi, ya? Nah,
maka keluar maninya, saat itu juga batal. Baik dengan berpikir, berhayal, melihat, meraba, menyentuh, batal. Nah, yang terakhir muntah. Ya, muntah kemarin yang bahas ya. Muntah. Muntah hadirin, kalau sengaja batal. Kalau sengaja batal. Kalau nggak sengaja, perlu diketahui, jangan sembarangan membiarkan mulut kita usai memuntah. Setelah muntah, wajib bagi dia untuk membersihkan muntah yang di mulutnya. Kemudian wajib bagi dia untuk berkumur dan dimuntahkan kumurannya. Kenapa begitu? Karena muntah itu sifatnya najis. Kalau kamu muntah, mulutmu najis. Kalau ada ludahnya ditelan, berarti sifatnya adalah najis. Dan najis adalah haram untuk dikonsumsi. Maka batal puasanya. Ingat, kalau barangkali gusinya keluar darah atau muntah secara nggak sengaja, mabuk di jalan muntah, ya jangan telan ludah dulu, karena mulutmu najis. Bersihkan dulu muntahnya, kumur sampai bersih. Nah, sisanya baru kamu boleh lagi untuk menelan ludah. Menelan ludah gak apa-apa saat puasa, gak apa-apa, gak batal kalau menelan ludah yang di mulut itu, selama ludahnya kemarin kata Habib Ahmad gak keluar. Kecuali kalau dia bikin mainan, ya ludahnya diludahkan sudah keluar, nah bisa lagi, wah ditelan lagi. Kalau begitu batal. Atau itu tidur, ya gilar bangun masih belum netes nih, kalau baru netes bisa lagi, nah ditelan, maka batal. Kenapa? Karena sudah di luar. Paham? Nah, ini sangat-sangat penting, perihal muntah, ludah, ya. Dan keluar darah di bagian mulut, ya. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin rahimakumullah, itu tadi sengaja saya ulangi lagi, saya tekankan lagi biar benar-benar paham puasanya. Jadi puasanya kita tahun ini sama puasanya kita yang tahun lalu harus beda. Kalau tahun lalu mungkin belum ngaji, maka mau gimana lagi, ya. Tapi yang tahun ini antum sudah belajar rukunnya, syaratnya, sunnahnya, ya, afdolnya, maka ayo sama-sama dipraktekkan. Tadi kata Habib Ahmad, ya terutama bahagia yang senang kalau masuk bulan suci Ramadan, biar kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikategorikan sebagai seseorang yang bahagia atas siarnya Allah, siarnya Islam. Karena hati-hati, orang yang sedih saat masuk bulan suci Ramadan berarti orang tersebut imannya tipis. Orang yang bahagia saat masuk bulan suci Ramadan berarti imannya orang tersebut sedang tebal. Ya, apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Ya, orang yang mengagung-agungkan siarnya Allah itu nandakan bahwa ketakwaan daripada hatinya, keimanannya tebal, kuat imannya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, insyaallah majelis ini penuh berkah, penuh manfaat, penuh faedah, sehingga membahagiakan kita dan mencukupkan bagi seluruh apa yang menjadi keperluan ibadah kita di dalam keseharian kita. Hada minni wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ramadannya jangan bingung, ikut pemerintah saja. Pemerintah bilang besok, ya sudah besok, ya. Gak perlu ikut ini bingung teman. Ikut pemerintah. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna